ada dan hadir dalam ibadah ini, Bapak. Oleh sebab itu kami menghormati dan menghargai kehadiran-Mu bersama kami di tempat ini. Bapa, sebelum kami dengar firman, memohon kuduskan, sucikan setiap kami oleh darah Yesus. Sebab kami sadar, kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang najis. Kami adalah orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Engkau. Dan setiap hari hidup kami jatuh bangun dalam dosa. Ini satu kebenaran yang harus kami akui dan kami harus jujur di hadapan Engkau ya Bapa. Sebab di hadapan Engkau kami semuanya terbuka dan telanjang. Memohon Bapa, ampuni akan dosa dan kesalahan hamba-Mu ya. Ampuni juga akan dosa dan kesalahan para imam musik. Ampuni juga dosa dan kesalahan jemaat-Mu di tempat ini. Kami minta kuasa darah Yesus yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya darah Yesuslah yang melakukan semua itu bagi kami. Dan dengan iman kami percaya saat ini kami sudah dibenarkan karena iman darah Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami layak saat ini untuk dengar firman-Mu. Kami layak untuk terima firman-Mu. Kami juga layak untuk semejasi dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Urapi hamba-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu-nya sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Berkati pengetahuan kognitif hamba-Mu ini, sehingga bukan pengetahuan manusiawi hamba-Mu yang disampaikan, tapi semua dalam kontrol Allah Roh Kudus sendiri. Begitu juga Bapa, kami percaya di dalam kehidupan kami Engkau mengontrol hidup kami. Sepenuhnya ada dalam tanggung jawab-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi masalah dalam hidup kami, baik masalah keluarga, masalah keuangan, masalah usaha dan pekerjaan, masalah pendidikan, masalah masa depan, kami percaya Engkau tanggung jawab atas semuanya itu. Sebab hidup kami ada di tangan-Mu Bapa. Dan Bapa berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang sedang bekerja, yang sedang mempersiapkan satu usaha, satu pekerjaan atau rencana apapun. Engkau berkati Bapa. Kau tuntun langkah-langkah anak-anak-Mu menuju kepada keberhasilan yang memuliakan Engkau. Hamba menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, jamah dan sembuhkan Bapa. Kau pulihkan oleh darah Yesus sehingga dipulihkan kembali. Buat anak-anak yang punya masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keuangan apapun, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau turun tangan, Engkau memulihkan semuanya ini Bapa. Sebab berkat yang daripada Engkau juga itu akan memuliakan nama-Mu juga Bapa. Terima kasih Roh Kudus, saat ini Engkau mengambil alih dalam perenungan ini, dan semua dalam kontrol-Mu, dalam otoritas-Mu, dalam pengurapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Kita akan bahas firman Tuhan kali ini dari kitab Yudas ya. Kitab Yudas Saudara ya. Kita akan bahas tentang kitab Yudas. Sebetulnya kalau kita baca tentang kitab Yudas ini sangat menarik Saudara. Kenapa? Kitab Yudas yang cuma satu pasal dan berisi 25 ayat ini kitab yang luar biasa, yang sangat indah sekali. Tapi kalau kita bawakan secara eksposisi dari ayat 1 sampai 25, waktunya terlalu panjang. Maka saya persingkat cuma 4 ayat. Saya cuma persingkat 4 ayat saja. Ya, kenapa saya eksposisi? Ada waktu kita bisa disesuaikan gitu. Yudas di sini siapa, Saudara? Ya, Yudas di sini adalah
adik kandung daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, bukan Yudas Iskariot. Tapi saya juga kenapa ya banyak orang Kristen yang namanya tidak mau anaknya dipakai nama Yudas. Padahal nama Yudas itu bagus, saudara. Artinya apa? Yudas itu artinya terpujilah Allah. Jadi nama yang memuliakan Allah itu Yudas artinya. Itu dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani ya Yudas itu artinya Yehuda. Yehuda ini nenek moyang daripada Tuhan Yesus, saudara. Ini nama yang bagus sekali sebenarnya, saudara. Jadi kalau nanti saudara mau punya anak, udah namanya Yudas nggak apa-apa, saudara. Yang penting jangan Iskariotnya, saudara. Yang Iskariotnya nggak enak. Jadi nama Yudas itu bagus, artinya terpujilah tuh Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi jangan nama Yudasnya jadi korban, saudara, gara-gara Iskariotnya itu. Oke, nah saya kasih tema berjuang untuk iman. Berjuang untuk iman. Jadi kalimat ini saya ambil dari Yudas 1 ayat 3. Tapi kalau kita tidak memahami artinya di sini kita punya pemikiran yang salah lagi, saudara. Berjuang untuk iman berarti kalau itu iman harus diperjuangkan, iman harus dipertahankan seperti yang dikatakan Filipi 2:12 yang pernah saya waktu itu jelaskan bahwa kerjakan keselamatanmu dalam bahasa asli kata gesomai itu lahir daripada ketaatan. Ketaatan lahir daripada iman. Iman melahirkan ketaatan, ketaatan melahirkan kata gesomai ada menjadi pelaku firman. Nah, demikian juga dengan berjuang untuk iman ini apa sih? Bukan berarti kita harus memperjuangkan iman, kalau enggak iman itu hilang. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Sebab konteks di dalam kitab Yudas ini juga harus jelas. Saya akan bacakan dulu ya, ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan yang kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, ini konteks yang harus dijelaskan nanti, saudara ya. Karena dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Seolah iman harus kita pertahankan, harus kita jaga. Kan konteksnya begitu dalam bahasa Indonesia yang telah disampaikan kepada orang kudus. Begitu. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, untuk dibinasakan. Ini bicara predestinasi orang pilihan dan orang yang tidak dipilih Tuhan. Sudah ayat 4 ini dikatakan orang masuk menyusup di tengah-tengah kamu. Ini bicara gandum dan lalang. Berarti di antara gandum akan adalah lalang. Yaitu orang telah lama ditentukan untuk dihukum, untuk dibinasakan, saudara. Dalam bahasa aslinya. Mereka adalah orang-orang fasik. Jadi Kristen yang statusnya Kristen tapi sebetulnya dia tidak percaya Tuhan begitu. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyalahgunakan kasih karunia. Ini yang disebut antinomanianisme, artinya sekali selamat tanpa selamat, yang konteksnya antinomanianisme. Artinya apa? Sekali selamat di sini konteksnya adalah hukum di bawah kita. Itu yang salah. Sekali selamat tanpa selamat itu konteks Alkitab, itu konsep keselamatan yang benar. Tapi kita ada di bawah hukum, hupos. Bukan hupos di bawah kita. Seperti itu. Nah, saudara, berjuang untuk iman. Oke, lanjut. Dalam teologi kitab Yudas ada dua kata penting, yaitu berjuang dan iman. Jadi kitab Yudas ini bicara tentang berjuang dan iman. Ini secara keseluruhan dari 25 ayat. Kalau kita lihat secara sistematisnya, ini bicara tentang berjuang dan iman. Jadi bicara berjuang dan bicara iman. Ini konteks kitab Yudas. Ya. Yudas ini sekali lagi adik daripada Tuhan Yesus. Ya.
lahir dari Maria, tapi beda DNA. Kalau Yesus DNA-nya Roh Kudus, kalau Yudas ini DNA-nya adalah Yusuf dan Maria. Seperti itu, saudara. Nah, mengenal kata bergumul dalam kitab Yudas, ya, ada dua dalam bahasa aslinya, agonisoi dan agonisomai. Apa itu agonisoi dan agonisomai? Nah, kalau kita pelajari, tadi saya katakan 25 ayat di kitab Yudas ini, kita akan ketemu kata-kata ini, saudara. Berjuang dan iman. Agonisoi itu artinya kata kerja perintah, artinya imperatif, ya. Imperatif artinya kata kerja perintah, artinya kita diperintahkan untuk taat, diperintahkan jadi pelaku firman, itu agonisoi. Artinya kita melakukan firman Tuhan karena perintah Tuhan. Ya, itu kata kerja perintah. Dan ada di dalam kitab Yudas ini. Lalu yang kedua, agonisomai artinya apa? Kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif artinya begini, saudara. Secara natur rohani kita, Roh Kudus yang menggerakkan kita menjadi pelaku firman. Itu semuanya sudah menjadi bagian hidup kita. Jadi bukan kita cita-cita saya jadi pelaku firman, saya harus mengasihi, saya harus mengampuni, saya harus mendoakan. Bukan karena kekuatan jiwa kita, tapi memang natur dari roh kita yang mendorong kita, sehingga kita secara otomatis ketika kita tersakiti, kita mendoakan, mengampuni dan memberkati. Ketika kita dikecewakan, kita tetap mendoakan dan mengampuni. Ketika kita dapat tugas pelayanan, kita tetap komitmen dengan pelayanan itu otomatis natur kita begitu. Bukan programnya jiwa kita, bukan programnya pikiran kita. Bahwa saya bergumul, saya harus benar-benar melatih diri saya. Bukan, itu bukan konsep kekristenan. Jadi kata daripada agonisomai artinya secara aktif muncul sendiri, ada kerinduan-kerinduan yang muncul bukan dari otak kita, bukan dari natur jiwa kita, tapi kerinduan yang dari roh kita. Roh kita yang melahirkan kerinduan untuk kita punya tanggung jawab sebagai orang Kristen, punya kerinduan melayani, punya kerinduan untuk ibadah, punya kerinduan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu kerinduan yang muncul dari Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Bukan dari kedagingan kita. Kalau kedagingan kita agama namanya kewajiban. Saya wajib melayani Tuhan. Saya mendisiplinkan diri, mengatur. Itu bukan konsep Alkitab. Sebab natur kita udah berbeda. Natur roh kita udah berbeda, di mana Roh Kudus yang terus melahirkan tanggung jawab dan kerinduan, sehingga secara otomatis kan melahirkan itu. Jadi itu artinya agonisomai. Bukan siomay, saudara. Ya, kalau siomainya Ibu Leni enak, ya, gitu. Cuman belum jualan lagi, saudara. Ya, oke ya. Jadi konsep kata kerja perintah itu imperatif, ya, atau kata kerja yang aktif ini beda. Ya, ketaatan yang dilakukan karena perintah, dan yang kedua adalah kerinduan dari roh kita untuk jadi pelaku firman. Otomatis ada tanggung jawab. Nggak perlu disuruh-suruh lagi. Ikut PA, ikut KUL, ikut melayani. Nggak perlu disuruh, karena timbul ada kerinduan yang otomatis lahir dari situ. Berani bayar harga. Itu yang maksudnya agoniso. Oke ya, lanjut. Mengenal konsep iman dalam Alkitab, khususnya dalam kitab surat Yudas ini. Walaupun 25 ayat, ini syarat tentang pesan-pesan tentang konteks-konteks iman, saudara. Kalau saudara baca 25 ayat ini, kalau baca santai, ya, baca cepat, 3 menit beres, saudara. Ya, tapi kalau saudara baca ayat per ayat, renungin, ini nggak cukup 1 minggu untuk saudara merenungkan 25 ayat ini. Jadi mengenal konsep iman Alkitab, khususnya di dalam kitab Yudas, ya. Notisia. Apa itu notisia? Iman itu punya notisia, artinya punya pengetahuan. Intelektual rohani itu ada. Intelektual rohani bicara apa? Bicara pengetahuan firman. Jadi orang yang beriman sejati otomatis punya pengetahuan akan memiliki kebenaran firman. Enggak mungkin enggak. Kalau saudara ngaku percaya Yesus, tapi sudah tidak punya pengetahuan firman Tuhan, tidak pernah baca, belajar firman Tuhan, berarti iman saudara palsu.
Karena iman yang dikatakan Alkitab, yang dikatakan khususnya kitab Yudas adalah iman yang menghasilkan pengetahuan. Itu akan memunculkan sendiri otomatis. Yang kedua, asensius, artinya ada persetujuan meyakini bahwa kebenaran Alkitab tersebut adalah mutlak dan benar. Kita tidak bisa meyakini bahwa firman Tuhan ini mutlak dan benar, bahwa Alkitab sepenuhnya firman Tuhan kalau kita nggak ngerti isinya, kalau kita nggak tahu isinya. Ngerti nggak? Berarti sebelum kita meyakini bahwa Alkitab firman Tuhan, berarti kita harus tahu, kita harus belajar, harus memahami apa yang tertulis dalam isi Alkitab, dan kita harus ngerti, harus percaya, punya pengetahuan itu, sehingga kita bisa berkata bahwa firman Tuhan ya dan amin. Itu asensius, persetujuan. Dan persetujuan ini juga pengetahuan yang datang dari iman juga. Begitu, saudara. Lalu fidusia, apa fidusia? Fidusia adalah kepercayaan dan keberserahan terhadap pusat iman. Itu fidusia. Artinya apa? Melekatkan diri, ya seperti yang katakan Yohanes 15 ayat 7. Ya. Nah, lalu dan bersandar sepenuhnya hanya pada Yesus Kristus untuk keselamatan. Iman arahnya kepada pusat iman. Iman arahnya kepada pusat iman. Jadi gini maksudnya. Ya, fidusia itu kepercayaan bersandar terhadap pusat iman. Jadi gini. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kata iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar di situ itu bicara insurans, jaminan. Dalam bahasa aslinya jaminan. Arti iman yang sejati akan menjamin pengharapan kita. Pengharapan yang dari pengharapan yang mana? Bukan pengharapan keinginan daging kita. Bukan pengharapan daripada kerakusan daging kita. Bukan. Tapi pengharapan di sini lahir daripada Roh Kudus yang sudah manunggal dengan roh kita. Itu yang menjadikan kita punya pengharapan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana kita mengetahui rencana dan kehendak Tuhan? Ya harus baca lagi Alkitab, tahu dari sini. Sebab tanpa ini kita nggak bisa. Kita akan tahu apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita hanya lewat Alkitab. Nggak ada yang lain. Jadi artinya kita harus banyak baca firman Tuhan. Kepercayaan dan kebesaran terhadap pusat iman. Jadi Ibrani sudah ada satu gini. Iman ini arahnya kemana? Iman arahnya ada dua. Kepada kehendak diri kita atau arahnya kepada kehendak Allah. Kalau iman arahnya kepada kehendak diri kita, itu bukan iman yang dikatakan firman Tuhan. Bukan iman yang dikatakan kitab Yudas. Karena iman yang dikatakan kitab Yudas maupun konsep iman Alkitab menurut perjanjian baru, itu adalah arahnya kepada Tuhan. Pusat iman kita kepada Dia, kehendak Dia, bukan kepada diri sendiri. Dan lalu selanjutnya melekatkan diri. Di sini kan bicara Yohanes 15 ayat 7. Akulah pokok anggur yang benar. Coba satu orang baca cepat dikit. Yohanes 15 ayat 7. Cepat sedikit saudara. Ini waktu saudara. Ini waktu cepat saudara berjalan. Cepat dikit. Yohanes 15 ayat 7. Baca. Ayo Pak Alai baca. Nggak sabar. Ayo baca Pak. Ayo nggak apa-apa, sabar dikit saya. Yohanes 15 ayat 7. Udah ketemu Pak? Yang lain cepat dikit. Ayo Pak Markus. Yohanes 15 ayat 7. Inilah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Bacanya yang kenceng, remes udah makan belum? Baca kenceng. Yohanes 15 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Udah. Nah, saya akan jelaskan ini dulu, penting nih saudara ya. Jadi kali ini firman Tuhan cukup lama, sudah 2 jam kayak kita. Yohanes 15 ayat 7 ya. Apa sih itu? Udah bekas dulu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Ini ayat enak, saudara. Kita suka. Mintalah apa yang kita kehendaki. Betul nggak? Ini firman Tuhan benar. Ini bicara, ini benar. Minta apa yang kita inginkan. Minta apa yang kita inginkan artinya apa, saudara? Kita jangan punya konsep pikiran yang kotor, saudara. Berarti, wah saya pengen kaya, saya pengen diberkati, saya pengen ini dan itu. Bukan itu konsepnya sebetulnya. Ya, jangan salah memahaminya. Kata jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini bicara meno. Dalam bahasanya meno. Artinya jikalau kamu hidup, bukan tinggal. Jikalau kamu hidup di dalam aku dan firmanku hidup di dalam kamu. Jadi firman yang menghidupi kerohanian kita. Ketika firman yang menghidupi kerohanian kita, apa yang kita minta pasti sesuai kehendak Allah. Nangkep nggak? Ya, hidup. Jadi dia hidup di dalam kita dan firman-Nya hidup di dalam kita. Bagaimana firman hidup di dalam kita? Kalau kita banyak baca firman, belajar. Kita nggak bisa firman hidup menghidupi kerohanian kita kalau kita nggak baca firman. Saudara lapar, cuma ngomong lapar, mau makan, lalu datang ke rumah makan, misalnya makan apa kayak gitu ya, udah hidangan udah disiapkan, saya lapar, tapi itu hidangan nggak pernah dimakan, kenyang nggak? Makanan basi, saudara. Dilihatin, makanan, aduh saya lapar, pengen makan. Udah tersedia nih babi panggang apa kan enak gitu, saudara ya. Ya kan, waduh enak, tapi nggak dimakan. Dilihatin terus dipototin, kenyang nggak? Nah itu kita. Firman Tuhan, Alkitab ada di rumah, dipelototin aja. Nggak pernah dibuka. Enggak. Gimana bisa hidup rohani kita? Rohani kita hidup karena firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan begitu, mintalah. Itu dalam bahasa asli disebut aito. Aito artinya bertanya. Jadi sebelum kita minta, sebelum kita punya pengharapan, kita bertanya, Tuhan, saya punya kebutuhan ini, boleh nggak Tuhan? Nangkep nggak? Jadi konfirmasi dengan pusat berkat itu. Kita punya rencana, boleh saudara mau beli kapal terbang kayak ya, mau beli gedung 10 tingkat kayak silakan. Tapi tanya Tuhan dulu, boleh enggak? Kita punya duit, banyak duit. Pernah nggak sih saudara punya duit banyak, main beli aja, nggak tanya Tuhan? Kalau saudara percaya itu berkat dari Tuhan, pasti saudara mesti tanya dulu ke yang kasih berkat ini, Tuhan bisa nggak boleh buat ini, boleh nggak? Tanya Tuhan dulu. Kalau sudah percaya berkat itu dari Tuhan. Kalau sudah nggak percaya ya nggak masalah. Oke, ya seperti itu. Jadi fidusia, kepercayaan yang berdasarkan tanda pusat iman, artinya melekatkan diri. Jadi Yesus hidup di dalam kita dan firman-Nya hidup di dalam kita. Gitu saudara ya. Jadi iman adanya kepada pusat iman. Ya, oke, ini saya cukup segitu ya, garis besarnya aja ya. Soal kalau dijabarkan lama. Lanjut. Teologi kitab Yudas membahas mengenai apa? Mengenai selain bicara perjuangan iman, di dalamnya berisi kedaulatan Allah ayat 4 sampai 7, iman yang berjuang melawan bidat antinomianisme yang dikatakan di dalam ayat 4, etos iman yang penuh tanggung jawab, etika rohani kita ada, Injil dan salib, providensi Allah ayat 24, filsafat gnostik, semua ada di dalam kitab Yudas yang cuma 25 ayat ini, saudara. Lengkap. Jadi betapa luar biasanya kitab Yudas ini, saudara. Ada 6 poin plus 2 poin berjuang dan iman. Jadi kalau kita cuma ada 8 poin yang harus kita bahas. Kalau kita mau bahas secara eksposisi dalam kitab Yudas. Ya, jadi ada kedaulatan Allah ayat 4 sampai 7, iman yang berjuang ya untuk antinomianisme, etos iman yang bertanggung jawab, Injil dan salib, providensi Allah, dan ayat 24 filsafat gnostik. Semua ada di situ. Surat Yudas, saudara, itu ditujukan kepada semua orang Kristen. Khususnya surat Yudas ini ditujukan kepada Kristen-Kristen yang baru bertobat atau Kristen yang punya latar belakang bukan orang Yahudi. Jadi surat Yudas ditujukan kepada orang Kristen yang non Yahudi, plus ada juga orang Yahudinya ya. Tapi lebih khusus lagi pada yang non Yahudi, yaitu orang Yunani, orang Arab, orang Kreta, ada di dalamnya. Ya, karena latar belakang mereka adalah latar belakang penyembah berhala.
Jadi orang-orang Kristen yang di surat sudah ditujukan kepada orang-orang Kristen yang punya latar belakang penyembahan berhala, lalu juga punya latar belakang pengetahuan filsafat gnostik, filsafatnya Yunani yang terkenal itu sudah. Plato dan lain sebagainya, itu mereka kuasai itu semua. Dan mereka ini yang menjadi Kristen, yang otomatis secara manusia pengetahuan lamanya, pengetahuan tentang penyembahan berhala, filsafat gnostik dan lain sebagainya tetap ada di dalam pengetahuannya. Yang kadang-kadang ini pikiran mempengaruhi pengetahuan dia akan Tuhan. Jadi ada campur aduk, ini yang disebut sinkretisme. Campur aduk antara kebenaran firman Tuhan dan pengetahuan dunia, pengetahuan latar belakang daripada berhala. Masih banyak saudara orang Kristen yang hal-hal itu. Di rumahnya masih ada di depan rumah masih ada kaca gede. Katanya kalau saya pernah tanya, ini maksudnya apa? Supaya nanti kalau setan mau masuk melihat itu mukanya dia kabur lagi. Padahal setan sekali cantik saudara ya. Enggak seram saudara ya. Ada banyak cara-cara mau bangun rumah harus pakai begini. Terus ada pakai pensil dan sebagainya. Itu masih antinomianisme. Itu ada sinkretisme. Jadi dicampur adukan kemurnian Alkitab dengan filsafat dunia ini, dengan pengetahuan penyembahan berhala. Dicampur adukan. Ini yang Tuhan gak mau. Ini yang dikatakan kitab Yudas, yang dikatakan dalam ayat keempat. Maka dari itu Kristen lalang yang dikatakan di ayat 4 ini ada Kristen yang pasti binasa, saudara. Karena mereka mencampur adukan pengetahuan firman dengan pengetahuan dari kepercayaan yang lamanya, saudara. Kepercayaan nenek moyangnya dicampur adukan. Ini nggak boleh, saudara. Ini yang dikatakan di ayat 4, ya, begitu. Oke, lanjut. Yudas 1 ayat 1-4 tadi saya baca. Nah, kita lihat akan ayat 1 dulu ya. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara, ya. Iman yang melahirkan ketekunan, ayat 1 pasal 1 ayat 24 untuk Yesus Kristus. Yudas sebenarnya suratnya adalah adik dari Tuhan Yesus ya. Sebelumnya Yudas dan keluarganya tidak percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah Mesias sampai kebangkitan Tuhan, baru mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Jadi gini sudah, Yudas, Tuhan Yesus itu punya 3 adik ya. Yudas, Yakobus ya, dan satu lagi kalau nggak salah siapa ya? Yudas, Yakobus, satu lagi siapa saya lupa sudah. Nah, jadi keluarga Tuhan Yesus ya, termasuk Maria sendiri, itu nggak percaya Yesus adalah Mesias, nggak percaya Yesus itu juru selamat, nggak percaya saudara. Nah, setelah Yesus mati dan bangkit, baru mereka bertobat, baru percaya Yesus adalah Mesias. Ini bicara keluarga daripada Tuhan Yesus sendiri. Sudah bayangin, selama 30 tahun mereka bersama Yesus dalam satu rumah. Tapi semuanya tidak percaya Yesus adalah juru selamat. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Tapi mereka percaya Yesus itu punya mujizat, tapi nggak percaya dia Mesias. Itu keluarga Yesus. Bahkan satu keluarga kompak dikatakan Yesus itu sakit jiwa. Ada kalau sudah baca di dalam Markus pasal 3. Coba sudah bayangin, satu keluarga tidak kenal pribadi Yesus dan hidup selama 30 tahun itu nggak kenal Yesus. Dia adalah juru selamat, Mesias, tidak kenal. Interaksi pasti setiap hari, mungkin makan bersama, kerja bersama, main bersama, nggak kenal. Nah demikian juga saudara dan saya dalam satu komunitas Kristen, belum tentu saudara kenal siapa Yesus. Jangan-jangan saudara kenal Yesus hanya asumsi saja, ada pikiran-pikiran yang dilahirkan dari pengetahuan-pengetahuan manusiawi kita. Oh Yesus itu begini, Yesus itu begini, Yesus itu begini, begitu. Nggak bisa. Kembali dasarnya firman Tuhan. Jangan percaya Yesus yang asumtif. Jangan percaya Yesus adalah jadi Yesus yang bersejarah, Yesus yang punya sejarah. Betul, Yesus bersejarah. Tapi jangan cuma tok sampai sejarahnya aja. Kita juga mengerti tentang Yesus ada dua natur yang ada dalam satu pribadi. Natur Allah dan natur Yesus. Jadi Yudas adik Yesus baru percaya Yesus. Yakobus juga baru percaya Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Ya, baru mereka percaya. Dan ada Yudas dan juga Yakobus juga suratnya ada. Surat Yakobus dan surat Yudas itu surat daripada adik Tuhan Yesus sendiri.
Yudas sangat rendah hati. Ya, kenapa? Walaupun dia saudara Tuhan, dia tetap memposisikan dia sebagai hamba, sebagai budak, sebagai dulos. Teladan Yudas contoh buat kita. Siapa kita? Status kita. Secara fakta kita anak Allah. Sekaligus kita adalah hamba Tuhan. Jadi Yudas setelah bertobat, dia sadar. Dia nggak bangga. Oh, Yesus itu kokoknya saya loh. Kakaknya saya, abangnya saya. Yesus itu abang saya. Enggak. Dia katakan, saya ini hamba. Saya ini budak. Saya ini dulos. Jadi Yudas setelah bertobat jadi rendah hati. Jadi sadar diri. Dia nggak layak sebagai adiknya Tuhan Yesus. Dia sadar diri, sebab dulu dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia nggak percaya dalam Yesus. Tapi setelah dia melihat Yesus bangkit, di situ dia baru bertobat. Roh Kudus jamah dia dan dia bertobat. Artinya apa? Yudas itu harus menjadi teladan buat kita. Kita harus bangga jadi orang percaya kepada Yesus. Kita bangga bukan karena status kita. Saya kaya, saya pandai, saya punya ini dan itu. Itu bukan kebanggaan. Itu kebanggaan yang membuat saudara mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kita bangga sebagai anak Allah. Bangga sebagai orang yang percaya kepada di dalam Yesus. Kebanggaan yang tertuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bangganya harus seperti itu, saudara. Tapi faktanya seringkali kita lupa diri. Seringkali kita bangganya bukan hal itu. Kita terjebak kebanggaan dengan jati diri kita. Dalam arti kata jati diri sini dengan fasilitas yang didukung oleh keinginan kita. Fasilitas yang ada pada kita. Mobil yang bagus. Uang yang banyak. Rumah yang bagus. Fasilitas yang bagus. Baju yang bagus. Begitu. Itu kebanggaan yang mencuri kemuliaan Tuhan. Banggalah terhadap bahwa status saya ini sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Allah. Sebagai orang pilihan, sebagai hamba Allah, kita harus bangga dalam hal itu. Jadi kebanggaan yang memuliakan Tuhan adalah semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu, ya. Lanjut. Ayat 2. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Yudas memberitahu kita bahwa kita hidup dalam kelimpahan damai sejahtera. Jadi surat Yudas ini surat yang luar biasa. Artinya apa? Kita hidup itu penuh dengan kelimpahan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah hanya ada kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Damai sejahtera Allah kalau betul-betul iman kita hanya tertuju kepada Yesus. Damai sejahtera Allah ada kalau kita firman hidup menghidupi kerohanian kita, menghidupi kehidupan kita. Itu baru ada damai sejahtera. Sebab damai sejahtera bukan lahir dari kekayaan kita, dari fasilitas dunia ini, bukan. Damai sejahtera lahir daripada keberadaan Roh Kudus. Dan damai sejahtera ada karena ada firman dalam hidup kita, baru melahirkan damai sejahtera. Beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ukurannya pada umumnya dengan fasilitas dunia ini, dengan kekayaan, dengan uang yang banyak dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan dunia yang sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera itu bukan lahir dari situ, lahir dari hubungan kita, relasi kita dengan Allah, Allah dengan kita. Damai sejahtera lahir karena ada firman yang menguasai roh kita, yang hidup menghidupi kerohanian kita. Itu damai sejahtera yang benar, yang dikatakan kitab Yudas ini. Ya. Seperti itu, rahmat, damai sejahtera, kasih melimpah, cocok melimpah damai sejahtera itu buat kita. Seperti itu, saudara. Ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ini yang harus diluruskan, saudara, ya. Jadi kalau kita lihat konteks bahasa Indonesianya, jadi kita akan punya konsep bahwa berjuang untuk mempertahankan iman, dan memang tulisnya begitu. Berarti saya berjuang mempertahankan iman supaya iman jangan hilang. Nah, ini memang tulisan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, ya, dalam bahasa aslinya seperti apa, ya. Nah, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi kalimat ini seolah iman sejati kita bisa hilang kalau kita tidak perjuangkan atau kita pertahankan. Ya, lanjut. Ya, ini kita lihat bahasa aslinya, saudara, ya. Bahasa asli yang saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia juga, saudara. Kita harus melihat secara sistematis, ya. Secara begini. Melihat kitab Yudas bukan cuma satu ayat, yaitu ayat 4, ayat 3. Tapi secara 25 ayat ini kita lihat secara sistematis yang berjuang itu apa di sini yang dikatakan ayat 3.
Kita nggak terpaku sama ayat 3-nya, berjuang untuk mempertahankan iman. Tapi kita harus ngerti isi daripada kitab Yudas selama dengan 25 ayat ini, kita akan baru ketemu berjuang di sini maksudnya apa. Begitu, saudara. Nah, di dalam bahasa aslinya, berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus artinya gini. Dalam teks aslinya begini, saudara ya. Berjuang yang satu kali untuk selama-lamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus untuk ajaran yang diimani. Itu dalam bahasa aslinya. Jadi kita berjuang ya untuk ajaran atau pengajaran yang kita imani. Artinya apa? Kita mempercayai bahwa firman Tuhan atau pengajaran yang kita terima lewat gembala, lewat khotbah, lewat pendalaman Alkitab, lewat kita belajar firman Tuhan dan kita mengimani pelajaran itu, pengajaran itu yang menjadi iman kita dan kita berjuang untuk apa? Untuk pengajaran yang kita imani. Jadi kita berjuang di sini aja, berjuang apa yang kita pelajari, pengetahuan yang kita dapat. Kita harus pertahankan, maksudnya gitu. Jadi kita dapat pengetahuan dari khotbah, dari PA, dari KUL. Kita berjuang untuk mempertahankan pengetahuan yang kita dapat. Nangkep nggak? Mempelajari lagi, bukan imannya. Yang kita imani. Jadi di sini dalam bahasa aslinya, sekali lagi saya katakan, berjuang yang satu kali untuk selama-lamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus untuk ajaran yang diimani. Nah, ayat 20 itu jelas berkata begini, ayat 20 saya bacakan ayat 20 ya. Ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya apa? Ayat 20 di sini bicara kita ya harus bangun diri kita, maksudnya kerohanian kita di atas dasar iman. Artinya apa? Dibangun di atas dasar iman. Sebab iman kita yang kita terima sebagai anugerah kedua, itu yang menjadi dasar kita membangun kerohanian kita. Dan di mana kita hidup di bawah hukum Allah. Di bawah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang menaungi kita. Dan kita hidup berjalan di situ. Jadi iman kita hanya fokus kepada pengajaran-pengajaran yang kita terima. Jadi sudah terkonsep dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Jadi kita berjuang di sini ada berjuang dengan pengajaran yang kita dapat. Kita mempertahankan itu, pengetahuan itu, bukan imannya. Pengetahuan yang kita imani gitu. Ya. Pengetahuan yang kita imani. Pengetahuan yang kita percayai. Itu maksud daripada berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi ini konteksnya bahasa Indonesia kurang pas sebenarnya. Akan menjadi liar gitu kalau kita nggak ngerti dalam bahasa aslinya ya. Artinya di sini kita melakukan karena berjuang untuk ajaran yang kita terima, pengajaran yang kita imani. Setiap gereja punya pengajaran, setiap gereja punya doktrin. Kita bersyukur doktrin GBI adalah kembali ya, keselamatan itu langkah awal, bukan langkah akhir. Artinya keselamatan itu anugerah yang tidak bisa hilang. Itu pengajaran. Dan itu yang kita perjuangkan. Itu yang harus kita pegang. Gitu maksudnya saudara. Ya, nggak lagi terganggu dengan langkah akhir menentukan. Enggak saudara. Itu doktrin GBI seperti itu sekarang. Keselamatan adalah langkah awal sejak kita dilahirkan, menerima anugerah iman. Sejak saat itu kita sudah menerima anugerah keselamatan. Sampai kelak nanti kita dipanggil dalam kematian tubuh daging ini, kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Itu pengetahuan yang harus kita pertahankan. Itu maksudnya. Nangkap ya? Oke, pintar. Jangan kan berubah lagi saudara ya. Nanya lagi saudara ya. Gitu. Barulah kita mendapat poinnya ya. Yaitu sebagai orang yang beriman sejati kita berjuang. Artinya bergumul dengan fungsi iman dan kerohanian kita di saat kita sedang mengalami aniaya dan pengajaran palsu dengan standar kebenaran Alkitab. Injil dan salib, hukum anugerah sudah final. Artinya apa saudara? Dalam poin ini kita mendapatkan poin. Poinnya apa itu yang tadi saya katakan? Kita berjuang untuk ajaran yang kita imani, yang kita percayai. Saudara ada di gereja sini, dan gereja sini punya doktrin, gereja di sini punya pengajaran. Dan saudara harus percaya bahwa pengajaran di tempat ini adalah pengajaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua kembali ke Alkitab. Bukan konsep manusiawi saya.
Bukan konsep pengetahuan teologi saya, tidak. Kita kembali ke Alkitab dan semua apa kata Alkitab. Jadi artinya setiap doktrin yang ada itu harus dipertanggungjawabkan, benar nggak ada di Alkitab. Benar nggak ada di Alkitab. Itu aja, simple saudara. Kalau nggak tertulis dalam Alkitab ya jangan diterima. Kan dasarnya semua doktrin kembali ke Alkitab. Itu dasarnya saudara. Dan di sini saya mengajarkan semua kembali ke Alkitab. Jadi apa kata Alkitab yang istilah dalam teologi sola scriptura. Jadi kembali ke Alkitab. Di luar Alkitab kita tolak. Mau doktrin seperti apapun juga. Seperti ada satu gereja yang mengajarkan bahwa bahasa Allah itu bisa belajar, bisa dilatih, bisa ditiru. Itu nggak ada di Alkitab. Artinya apa? Bidat. Simple. Sebab kebenaran di dalam Roma pasal 5 cuma satu. Kebenaran itu hanya satu. Di luar kebenaran di Alkitab itu bidat. Itu Alkitab yang dikatakan, bukan saya. Jadi saya nggak mau bicara abu-abu, saudara. Nggak boleh. Ya. Bicara kebenaran, bicara fakta. Yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara keimanan kita. Itu yang dikatakan berjuang dalam ayat 3. Begitu saudara ya. Kata berjuang, Yudas memakai kata perjuangan seorang pegulat saat bertanding, yang artinya terus bergumul dalam pertandingan sampai menang atas ajaran palsu. Nah, sini. Jadi maksud kata berjuang sini atau kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif di mana kita bergumul. Bergumulnya dengan apa? Bergumul menghadapi pengajaran-pengajaran yang palsu, bergumul menghadapi doktrin-doktrin yang palsu, bergumul dengan khotbah-khotbah yang enggak benar. Kita harus berani menyatakan ini benar, ini salah. Jangan abu-abu. Nggak boleh, saudara. Artinya ini benar, ini salah. Atau ini benar, ini bidat. Sesat. Nggak ada lain. Artinya bukan kita, oh yang ini maksudnya gini loh. Mungkin begini. Nggak ada. Kebenaran tetap kebenaran, itu Alkitab. Kebenaran itu nggak abu-abu. Sebab kalau bicara kebenaran, artinya kalau kita menuju ke arah timur, nggak mungkin, oh ke barat juga bisa, nanti ketemu timur. Begitu. Nggak akan pernah ketemu, saudara. Timur dan barat otomatis bertentangan. Jadi harus kita berani mengatakan ya atau tidak. Itu firman Tuhan. Paulus sendiri berkata di dalam kitab Galatia kepada jemaat yang dia dirikan. Dia tinggal di Galatia itu selama 3 tahun. Jemaat Galatia adalah yang mendirikan, yang membangun Paulus. Dan Paulus tinggal di Galatia selama 3 tahun. Setelah Paulus pergi, ada pengajaran dari Kristen-Kristen Yahudi yang mencampur adukan antara hukum anugerah dan hukum Taurat, yang disebut adalah sinkretisme, dikawinkan. Paulus marah, saudara. Sehingga Paulus katakan apa? Terkutuk. 2 kali dia bilang anatema. Anatema artinya terkutuk. Kata terkutuk dalam Injil yang melakukan kata kalimat terkutuk hanya Paulus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23 dan pasal 25 itu jelas sekali. Dia katakan bahwa terkutuk kamu. Berapa kali dia berkata terus kepada ahli Taurat dan para imam. Artinya apa? Itu penghakiman. Kamu udah bidat, kamu udah sesat. Kamu cuma pakai baju rohani kamu untuk mempertahankan pengetahuan diri kamu. Jadi firman hanya dipakai untuk seleranya. Firman apa kata saya, bukan saya apa kata firman. Itu yang dilakukan para imam dan orang Farisi, orang Saduki. Itu yang dilakukan sehingga Yesus katakan, kamu terkutuk. Maka dari itu, kalau antinomianisme yang dikatakan sekali dapat selamat, yang dipercayai, yang dipegang doktrinnya oleh Hypergrace, yaitu dia mengatakan, oh keselamatan tidak bisa hilang. Oke, itu benar. Tapi tidak legalisme. Artinya apa? Hukum di bawah saya. Hukum di mana kata saya. Itu yang bidat. Itu yang terjadi. Ini nggak boleh terjadi, saudara. Dikatakan jadi artinya di sini ya, kita berjuang, ini bergumul untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dan siapa yang berhak bergumul di sini untuk mempertahankan kebenaran Tuhan? Mereka yang ngerti firman Tuhan, mereka yang banyak baca firman, mereka yang banyak duduk di bawah kaki Tuhan, mereka yang selalu mempersiapkan diri saat teduh bersama Tuhan. Tanpa itu nggak bisa.
Gimana saudara mau bergumul dengan kebenaran firman Tuhan kalau saudara sendiri nggak pernah belajar firman, nggak pernah baca firman? Lalu saya lagi pesan Alkitab, saudara. Ya, saya lagi pesan Alkitab 50 Alkitab. Dan nanti saya siapkan di tiap bangku. Kalau ibadah nggak boleh pegang handphone, pegang Alkitab. Ada Alkitab kan? Walaupun HP di Alkitab ya nggak apa-apa, saya sih percaya, saudara. Di sini saudara ketika buka firman nggak dari HP, ya percaya. Nggak lihat yang lain, percaya. Tapi kalau saudara bohong, kan mata saudara juling, saudara. Jadi saya siapin Alkitab, ya. Nanti di setiap bangku Alkitab disiapin, jadi saudara baca dari Alkitab aja. Handphonenya taruh dulu lah, 2 jam, ya, 2 jam udah lihat dari Alkitab. Tapi opa kan ini apa kan kalau handphone nggak bisa digedein, apa buku tulisannya, pakai kacamata tuh. Ya, jangan merasa muda terus, saudara. Nggak bisa. Bener nggak Pak Yono? Coba Pak Yono buka kacamata, bisa baca Alkitab? Nggak bisa. Depan nggak bisa. Jadi ya saya lagi pesan juga. Itu kalau nggak salah itu butuh uang 3 jutaan. Tapi puji Tuhan ada orang Singapura yang menabur buat saya, buat gereja kita. Nanti dia siapin 50 Alkitab. Jadi kita dapat Alkitab gratis. Saya cari sponsornya, ada yang mau nyumbang dari, kalau nggak salah dari Singapura. Dia nanti beliin 50 Alkitab. Nyesal juga saya, saudara. Anjing minta 100 ya gitu ya. Serakah saya, saudara. Iya. Iya, setelah ada WA-nya ada disetujui Pak, katanya puji Tuhan, udah mati kenapa gue nggak 100? Ya udah, itu kan kedagingan juga. Jadi nah ini kadang-kadang ini jahat. Kalau 100 belum tentu disetujui. Jadi ini 50 ya puji Tuhan ya, tinggal nunggu dikirimnya sudah. Atau kapan ya, tinggal nunggu karena ini kan sumbangan juga ya. Oke, lanjut. Ayat 4 ya. Habis ini habis ya? Oh, habis kan? Habis. Hah? Yang kencang kan sudah berapa? Pura-pura bersambung. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Di sini dihukum dia dibinasakan, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus dari Yohanes 17 ayat 12. Apa ayat 12 ayat 13 dikatakan bahwa Yudas Iskariot itu disebut anak neraka dalam bahasa asli. Kan dalam bahasa Indonesia ditentukan untuk binasa. Yudas itu ditentukan untuk binasa. Tapi dalam bahasa aslinya disebut anak neraka. Itu bahasa aslinya. Sadis nggak, saudara? Sadis. Tuhan yang bicara loh. Jadi kalau saya bicara keras sama saudara, bukan saya sadis, saudara. Karena saudaranya kepintaran. Ya. Jadi yaitu orang yang telah tentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik dalam ayat keempat ini, Yudas mengingatkan dalam persekutuan orang percaya pasti selalu ada penyusup. Kan firman Tuhan katakan bahwa ada gandum adalah itu selalu ada di dalam komunitas Kristen. Selalu ada dalam komunitas Kristen dan di gereja. Selalu ada gandum dan lalang. Bahkan mungkin gembala saudara pun bisa jangan-jangan lalang. Jangan-jangan saya ini lalang, saudara. Ya kita objektif melihat ini, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ini satu menjadi peringatan buat kita untuk kita mencek diri. Saya ini gandum atau lalang? Tadi dikatakan kata kerja aktif itu, agodisomai, itu artinya apa? Artinya ada satu kerinduan yang lain daripada Roh Kudus. Kalau kerinduan yang lain daripada Roh Kudus, ini udah pasti saudara gandum. Nah sekarang kita cek diri, saudara datang ibadah ke tempat ini karena apa? Ada kerinduan gak? Atau karena gak enak ditelepon Pak Denny, kemana nih? Kemana nih? Oh kesini kan gitu ya. Iya kan? Ya kita bukan ke situ.
Tapi kita ada kerinduan, saya mau datang ibadah. Kerinduan yang dari hati. Melayani juga sama di sini. WL, singat, pemusik. Ada kerinduan untuk melayani. Ya harapan saya sih sebetulnya ya, kalau yang melayani itu minimal setengah jam udah ada di sini. Enggak, saya nggak nyindir. Enggak. Saya nggak nyindir Pak Markus. Saya minta maaf sama Pak Markus. Ya kan bisa aja kan macet kan dari Kedung kalau sini kan jauh. Enggak, bukan nyindir enggak. Enggak nyinggung sama. Ya, beda, nyinggung sama nyindir beda. Kita ada kerinduan mempersiapkan diri, berdoa, bukan bersama, jaga hati. Saudara, selama ibadah 2 jam ya, mimbar ini kudus, saudara. Mimbar ini suci. Selepas itu, saudara mau kencing di sini juga nggak apa-apa. Ini istilah. Wow. Enggak, ini istilah ya. Saudara pahami dong ya. Gitu, ya. Artinya gini, maksud saya, ngerti dulu maksud saya. Selama ibadah, ini mimbar kudus. Hadirat Tuhan ada. Saya jujur, kadang-kadang nangis. Benar. Tapi setelah selesai ibadah, entah kita bubar, ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Maka yang tadi saya katakan, kencing pun nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi selama mimbar ini dalam ibadah, hadirat Tuhan kudus dan kita harus menghargai. Ini kudus, ini suci. Ini milik Tuhan saat 2 jam ini, saudara. Jangan main-main. Ngeri, saudara. Kalau engkau percaya dia hadir saat ini, kedaulatan Allah hadir, kemuliaan Allah hadir. Walaupun mungkin kau melayani di sini dengan hati yang berbeda, hati yang gak bagus, Tuhan tahu. Tapi kok hadirat Tuhan tetap ada? Ya betul ada. Sekalipun saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala khotbah, tapi hidup saya nggak benar, Tuhan tetap bela firman-Nya. Tuhan bela firman-Nya, bela namanya, bela gerejanya, bukan bela saya. Nangkep. Nanti urusan saya sama Tuhan beda lagi, sehingga dikatakan aku tidak kenal engkau nyala kau kejahatan. Itu bisa terjadi terhadap saya, bisa terjadi terhadap saya sehingga fungsi di sini. Pelayan yang demi ini bukan nggak akan dapat karpet merah dari hadapan Tuhan, saudara. Kalau hatimu tidak benar di mata Tuhan. Tapi kan hidup saya memang ya kan yang tahu hidup benar kayaknya kan kita sendiri, betul nggak? Yang tahu hidup benar itu kita, setan tuh Tuhan nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kita, Tuhan, setan. Udah. Nah, jadi jangan merasa ada kita melihat ya banyak sekali gereja-gereja besar gitu ya. Puji Tuhan, saya senang kalau gereja bertumbuh ya. Bukan berarti itu jasa si gembala, tidak, saudara. Tuhan bela namanya, bela gerejanya, bela firman-Nya. Bukan bela gembalanya. Ingat itu. Demikian juga di tempat ini, bila nanti gereja bertumbuh, bila kita bisa beli ruko 1, ruko lagi 1, jadi 4, jadi saingan tuh sama yang dulu gitu ya, 4 ruko gitu ya. Buktinya nggak sakit hati sudah bersih, clear. Ya tapi kan kita harus berdoa juga biar 4 ruko keambil gitu, saudara. Nggak ada salahnya kan? Ya kan itu tempat panti pijat aja udah ditutup tuh, saudara. Berarti dikasih buat kita tuh. Terus ini tinggal 1 lagi, jadi 4 ruko, saudara. Loh kenapa enggak? Loh kok diam? Amin, amin. Ada orang enggak? Amin. Nah, iya. Ya mungkin bukan masanya saya sama Pak Yono mau Bu Panjaitan, bukan. Mungkin masa saya, Pak Yono, Bu Panjaitan, Pak Hendi udah pada meninggal. Mungkin kalian saudara yang masih muda nanti mau ikutan terus. Iya, amin yang gede itu enggak sih. Iya dong. Nah, kalau ya mungkin penerusnya bukan kita gitu, yang udah tua-tua, tapi nanti, ya kan? Gitu. Saya yang mana? Oke. Jadi menarik dalam arti ini Yudas mengingatkan dalam persekutuan orang percaya pasti selalu ada penyusup. Siapa penyusup ini? Karena status orang penyusup sama dengan orang percaya sejati, sama-sama murid Tuhan. Tapi beda status. Ya, oke, lanjut.
Nah, ini habis ya. Habis. Tuh, baru setengah juga belum 3 jam. Penyusup tentu yang Tuhan katakan di sini adalah ciri-ciri lalang atau penyusup. Ciri-cirinya ya. Pertama, pohon lalang di Israel sangat mirip dengan pohon gandum. Setiap pohon gandum ada pohon lalang, itu pasti. Jadi Tuhan memberikan antara gandum. Nah ini memang di sana itu di tanah Israel itu kalau orang nanam gandum pasti lalang gandumnya ada. Ya, lalang gandumnya ada seperti itu. Pohon lalang ini pasti ada. Yang membedakan saat waktu berbuah, lalang tidak berbuah. Jadi antara gandum dan lalang mirip, pohonnya itu sama, saudara. Jenisnya sama. Tapi kalau lalang nanti pada saat musim berbuah dia nggak berbuah. Gandum berbuah. Nah disitulah nanti dipisahkan, yang tidak berbuah diikat, dibakar. Jadi status kita sama Kristen loh. Tapi saya katakan, saya selalu berdoa, Tuhan tolong jemaat GBI Kristus biar semua gandum dia dapat. Itu doa saya, saudara. Doa saya seperti itu, saudara. Sungguh saya doa gitu, jangan sampai ada lalang. Itu permintaan saya sama Tuhan. Nah, sifat akar lalang itu membelit akar gandum dan lebih banyak mengisap nutrisi daripada gandum itu sendiri. Artinya dia mempengaruhi. Jadi sifat lalang itu akarnya itu ketika tumbuh itu akar gandum sama akar lalang itu nyatu. Kalau dicabut lalang sebelum waktu berbuah, gandum tercabut. Jadi artinya makanya Tuhan katakan apa, biarin. Nanti pada saat musim tuai baru kamu pisahkan mana lalang mana gandum. Sebab dua-duanya akan dicabut. Begitu. Nah, jadi di sini dikatakan lalang itu ikut hidup. Nutrisi yang dibutuhkan gandum dimakan juga sama dia. Istilahnya apa? Benalu ya? Nah ini benalu. Ikut hidup. Itu lalang. Jahat, saudara. Dan Kristen lalang itu toksik. Ya. Selalu menyebar fitnah, mempengaruhi ABCD dan lain sebagainya. Hati-hati, saudara. Itu sifat lalang. Tapi kan tadi dikatakan ayat 3, bergumul dalam pengajaran yang kita imani. Kita punya bekal, kita punya pengetahuan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kita bergumul di situ, kita pegang ajaran yang kita imani. Itu bergumul dalam iman maksudnya. Atau bergumul dalam pengajaran yang kita percayai. Maksudnya seperti itu, saudara. Mempengaruhi melalui intimidasi, dominasi, memasukkan kehendak dan memanipulatif melalui bahasa yang rohani. Jadi lalang pun punya bahasa rohani yang bagus, saudara. Lalang juga punya pengetahuan yang bagus tentang firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang dia kuasai adalah firman Tuhan yang tidak bersumber dari Roh Kudus, tapi bersumber dari pengetahuan manusiawi. Jadi sekali lagi, pengetahuan teologi itu tidak menjamin iman saudara bertumbuh. Tapi pengetahuan teologi yang lahir daripada Roh Kudus itu yang membuat rohani kita bertumbuh. Maksudnya apa? Pengetahuan teologi bisa belajar. Waktu saya ambil S3 di Surabaya, tapi bukan angkatan saya, saudara. Angkatan sebelumnya. Ya. Angkatan sebelumnya. Sudah tahu. Ada orang-orang non-Kristen ikut kuliah. Dari dua agama. Dari dua agama ini ikut kuliah ambil S3 teologi. Bukan orang Kristen. Dan mereka lulusnya bagus. Tangkap saudara. Belajar teologi. S3 dia ambil teologi Kristen. Tapi non-Kristen. Lulusnya bagus. Akhirnya apa dia bilang? Saya percaya ini kebenaran. Percaya. Tapi maaf, saya tidak percaya Yesus Kristus. Beda. Mereka belajar di situ untuk nanti menjadi titik balik ketika dia ngajar di universitas.
Jangan salah. Ada yang kuliah S3 dari bukan Kristen. Lulusnya lebih bagus. Pengetahuannya hebat. Tapi dia belajar untuk kembali nanti nyerang balik orang Kristen. Lewat sekolah teologinya mereka masing-masing. Dua agama yang ikut kuliah. Jadi pengetahuan teologi itu tidak jalan. Tapi pengetahuan teologi yang didasari iman kepada Yesus itu yang membangun rohani kita. Saya undang untuk musik mereka. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara.